Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Matematika Diskrit akan mempresentasikan materi tentang aljabar boolean. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syarif Romadloni dengan NIM 2305090023. Lalu ada Adrian Dwi Kavi dengan NIM 2305090024. Dan kemudian ada Fafian Ihsan Saputra dengan NIM 2305090027. Lalu ada Human Naswa F dengan NIM 2305090020. Lalu ada Wildan Fuad Azaki dengan NIM 2305090021. Dan ada Muhammad Naufal Raih dengan NIM 2305090080. Baik, yang pertama saya akan membahas materi tentang bentuk kanonik. Nah, apa sih bentuk kanonik itu? Pengertian atau definisi bentuk kanonik adalah ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm. Nah, singkatnya, bentuk kanonik itu merupakan ekspresi boolean yang diekspresikan melalui penjumlahan atau perkalian dengan minterm atau maxterm. Nah, bentuk kanonik juga ada dua. Yang pertama yaitu penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau yang sering disebut dengan singkatan SOP. Lalu yang kedua ada perkalian dari hasil jumlah atau product of sum dan seringkali disingkat sebagai POS. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang fungsi SOP dan POS. Nah, di sini ada dua contoh ya. Yang sebelah kiri itu merupakan fungsi dari SOP atau sum of product, dan yang sebelah kanan itu merupakan fungsi dari POS atau product of sums. Nah, untuk materi yang detail lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh teman saya di belakang. Ada sendiri materi tentang SOP dan POS. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan minterm. Minterm merupakan hasil perkalian dari berbagai literal atau variabel yang berbeda, yang setiap literalnya muncul tepat satu kali. Hasil keluaran fungsi minterm adalah 1. Syarat untuk memperoleh minterm adalah: yang pertama, jika nilai variabel boolean bernilai 1, maka kita ambil variabel tersebut tanpa melengkapinya. Yang kedua, jika nilai variabel boolean bernilai 0, maka kita ambil variabel tersebut dengan melengkapinya. Melengkapinya itu dengan cara menambahkan tanda petik atau tanda negasi di depan variabel yang bernilai 0. Contoh minterm yaitu jika terdapat 4 variabel boolean A, B, C, dan D dengan nilai masing-masing variabel A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0, dan D sama dengan 1. Maka minterm dari variabel tersebut adalah A, N negasi B, N negasi C, N D. Variabel B dan C dilengkapi karena nilainya 0. Jadi, setiap variabel yang bernilai 0 itu di depan variabelnya akan ditambahkan tanda petik atau biasa disebut dengan negasi. Berikut bisa kita lihat pada tabel minterm di mana X, Y, Z, variabel X, Y, Z, di mana variabel yang bernilai 0 pasti memiliki tanda negasi di depan variabel tersebut. Baik teman-teman semuanya, nama saya adalah Munas Fawazi dengan NIM 2305090020 akan melanjutkan materi dari bentuk kanonik yang kedua yaitu maxterm. Yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Adrian Dwi Pakavi yaitu tentang minterm. Nah, maxterm ini adalah bentuk lain dari POS atau product of sum. Nah, product of sum itu adalah perkalian dari beberapa perjumlahan yang ada.
Nah, maximum ini lebih ke angka 0 ya teman-teman. Kalau di minterm itu adalah itu lebih ke angka 1. Nah, ini contohnya adalah jika 00, maka kalau di minterm itu ada aksinya atau negasinya teman-teman. Atau kebalikannya. Kalau di maxterm itu kalau 0, maka itu tetap X dan Y teman-teman. Nah, kalau di misal ada 1, maka ini adalah menjadi Y aksen atau kebalikannya teman-teman. Maka minterm dan maxterm adalah kebalikannya. Nah, ini jika 0 dan 1, maka di minterm kalau 0 itu adalah X aksen dan Y dan 1 adalah Y. Kemudian di maxterm kalau 0 itu adalah X dan jika 1 adalah Y aksen. Nah, kemudian ini 1 dan 0. 1 itu adalah X di minterm dan 0 adalah Y aksen di minterm. Nah, kalau di maxterm maka 1 itu adalah X aksen dan 0 adalah Y. Nah, ini 1-1. Maka di minterm adalah X dan Y. Jika di maxterm itu adalah kebalikannya yaitu X aksen dan Y aksen. Baik, mungkin teman-teman bingung dengan simbol di sebelah sini ya teman-teman. Gimana cara bacanya? Nah, cara bacanya itu mudah teman-teman. Kalau di barisan sini itu adalah dari 1. Nah, di sebelahnya lagi ini adalah perkalian dari bilangan yang sebelumnya di sini teman-teman. Maka yang di X itu adalah 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Gitu teman-teman. Nah, ini 00 maka simbolnya adalah 0, 0. Nah, ini karena di satu sini, ini 1 ya teman-teman. Maka ini adalah 1. Nah, ini di 2 ya teman-teman. Maka hasilnya adalah 2, M2. Nah, kemudian yang ini adalah di 1 dan ini ada di 2, maka hasilnya adalah 1 ditambah 2. Nah, simbolnya itu adalah 3, teman-teman. Nah, ini perbedaannya gampang aja ya, teman-teman. Kalau di minterm itu memakai M kecil, kalau di maxterm itu menggunakan M besar, teman-teman. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini jangan bingung ya, teman-teman, kalau ada 3 input kayak gini, X, Y, dan Z. Itu sebenarnya sama teman-teman, cuman ketambahan 1 aja. Nah, ini bacanya juga sama kayak yang tadi, kalau 000 di minterm itu adalah dengan memakai aksen X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Nah, kalau di maxterm itu kebalikannya. Kalau 0 itu X dan Y itu adalah 0 dan Z itu adalah 0 itu adalah Z. Ini sesuai dengan materi yang tadi yang saya berikan ya teman-teman. Kalau maxterm itu lebih ke angka 0 dan minterm itu ke angka 1. Kemudian ini cara bacanya juga sama kayak yang tadi, cuman yang di sebelah sini tuh ketambahan aja teman-teman. Kalau ada yang baru lagi tuh pokoknya dikalikan dengan sebelumnya teman-teman. Ini 1, ini adalah 1 dikali 2 adalah 2, dan ini adalah 2 dikali 2 adalah 4. Jadi ini adalah 1, ini adalah barisan kedua, dan ini adalah barisan ke-4. Ini lagi nanti ada 8, ada 16, dan seterusnya teman-teman. Nah, ini bacanya sama kayak tadi, 000 adalah 0, 001 itu adalah di 1, 010 satunya berada di 2, 011 1 ditambah 2 itu ada di 3, 001. Nah, ini berada di 4. M4. Oke. Nah, kemudian di Z itu 1. Ini gak usah. X itu di 4, maka hasilnya 4 tambah 1 adalah 5. Y itu di 2. X itu di 4, maka 4 tambah 2 adalah 6. Nah, ini tinggal dijumlahin semuanya ya, teman-teman. Nah, ini yang terakhir. Z itu adalah 1, yang Y itu adalah 2, dan X adalah 4. 4 tambah 2 tambah 1, hasilnya adalah 7. Next ya, teman-teman. Nah, ini adalah bentuk soal dari maxterm atau bentuk postnya, teman-teman. Jadi nanti maxterm itu ada berhubungan dengan product of sum. Nah, di minterm itu akan hubungannya dengan SOP adalah sum of product.
Nah, baik teman-teman. Ini ada soalnya adalah maxterm atau bentuk pos dari tabel di samping adalah. Nah, kita tahu kalau maxterm itu adalah lebih ke 0 ya teman-teman. Maka input yang memiliki angka 0 itu adalah maxterm teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tuliskan dengan anggotanya teman-teman. 000, ini 000, yang kedua 010, ini 010, 011, 011, dan 101, 101, serta yang terakhir adalah 110, 110. Ini semua menghasilkan output 0. Lanjut. Nah, ini adalah dalam bentuk kanoniknya teman-teman. Nah, ini kan tadi dalam bentuk apa anggotanya teman-teman 000 gitu ya, dalam bentuk biner teman-teman. Nah, ini adalah bentuk kanonik. Nah, ini maximum itu ada ya sama kayak tadi ya teman-teman, kayak yang ini benar. Nah, sama kayak yang ini ya teman-teman. Nah, tinggal masukin aja. Kalau 00 itu berarti X ditambah Y ditambah Z. Nah, 010 berarti X Y-nya itu 1, maka Y aksen, dan 0 itu Z. Kemudian lanjut ke yang ini, yang ketiga. 0 itu X, 1 itu Y aksen, dan Z itu Z aksen. Selanjutnya ada dari X itu 1, maka ini adalah X aksen. Y-nya 0, maka adalah Y, tetap Y. Dan yang ketiga adalah Z. Z-nya itu 1, maka Z aksen. Yang terakhir ini adalah 110, maka 1 itu X aksen, 1 lagi itu adalah Y aksen, dan 0 adalah Z. Nah, kita ubah lagi dalam bentuk maxterm teman-teman. Dalam bentuk maxterm kita didapat dengan menggunakan simbol yang tadi teman-teman. Ini ya di M0 ya tadi M0. Nah, ini di M2. Nah, ini di 2. Yang ketiga ini X Y aksen ya. Nah, ini 1 ditambah 2 itu 3 teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada 5. 1 ditambah 4, 5. Dan yang kedua adalah 2. Yang terakhir adalah 2 ditambah 4. Hasilnya adalah M6. Nah, itu adalah anggota dari maxterm. Karena maxterm adalah bentuk dari product of sum atau perkalian dari penjumlahan yang ada. Maka bentuknya adalah ini. Nah, ini penjumlahannya dulu, kemudian baru dikalikan. Berbeda dengan SOP yang telah dijelaskan dari Adrian Dwi Pakavi atau maxterm minterm tadi ya teman-teman. Nah, kalau di minterm itu bentuknya adalah X dikali Y dikali Z, baru sini menjadi ditambahkan ya teman-teman. Nah, ini diganti kali, dan ini tambah. Baik, cukup sekian dari saya, akan dilanjut oleh teman saya dengan materi SOP dan POS teman-teman. SOP atau Sum of Product. SOP merupakan fungsi logika yang merepresentasikan penjumlahan dari beberapa produk. Setiap produk merupakan kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Setiap produk terdiri dari beberapa variabel boolean atau komplemennya yang dihubungkan oleh gerbang AND. Dan kemudian produk-produk tersebut dihubungkan menggunakan gerbang OR. Dalam mengerjakan SOP, kita hanya menggunakan minterm. Ini contoh cara membaca minterm. Di tabel ini kita mendapatkan anggota minterm 001, 010, 110, dan 111. Bentuk SOP-nya bisa kita tulis A not N B not N C, or A not N B N C not, or A N B N C not, or A N B N C, atau minterm 1, minterm 2, minterm 6, dan minterm 7. Ini contoh penyelesaian soal SOP. Ini diketahui Fx ZZ sama dengan X plus ZNZ.
Kita lengkapi dulu literalnya agar jumlahnya sama. X sama dengan Y plus Y aksen sama dengan XY plus XY aksen sama dengan XY plus Y plus Y aksen plus XY aksen plus Z plus Z aksen sama dengan XYZ plus XYZ aksen plus XY aksen Z plus XY aksen Z aksen dan YZ sama dengan YZ X plus X aksen sama dengan XYZ plus X aksen YZ. Jadi fxyz sama dengan X plus YZ sama dengan, ini kita tulis semua, XYZ plus XYZ aksen plus XY aksen plus Z plus XY aksen plus Z aksen plus XYZ plus X aksen YZ sama dengan, ini kita tulis semua, kita urutkan, dan yang sama kita tulis salah satu saja. Di sini kita dapat X aksen YZ plus XY aksen YZ aksen plus XY aksen Z plus XYZ aksen plus XYZ, atau fxyz sama dengan minterm 3, minterm 4, minterm 5, minterm 6, dan minterm 7. Ini cara mencari mintermnya, ini sama seperti di tabel ini, kita hanya mengurutkan saja, atau jika yang tadi tidak mau membuat tabel, kita bisa juga dengan ini C ini kita samakan dengan Z di tadi, berarti ini X, Y, dan Z. Jika ada angka 1 di tabel ini, kita baca 1. Jika di tabel ini kita baca 2, dan jika di tabel ini kita baca 4. Berarti kan ini X aksen, berarti ini merepresentasikan 0. Berarti satunya ada di Y dan Z. Berarti 1 ditambah 2, berarti minterm ketiga. Yang ini angka 1 hanya ada di X, karena Y aksen, Z aksen itu merepresentasikan 0. Jadi ini minterm keempat. Dan seterusnya, ini di X dan di Z. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan ini di 4 dan di 2 sama dengan 6. Dan ini semuanya bernilai 1. 4 tambah 2 ditambah 1 sama dengan 7, atau elemen 3, 4, 5, 6, 7. Materi selanjutnya adalah product of sum. POS adalah bentuk standar dari ekspresi logika boolean di mana beberapa variabel logika dihubungkan dengan operasi OR. Kemudian hasilnya di-N-kan, lalu presentasi POS juga mempresentasikan kombinasi input yang menghasilkan output benar atau satu, dan perkalian atau N sendiri menggabungkan kelompok input yang berbeda. POS juga berguna karena mudah untuk diimplementasikan dalam rangkaian gerbang logika digital. Contoh ekspresi boolean untuk fungsi minoritas adalah F sama dengan A, OR B, OR C, N A, OR B, OR not C, di-N-kan lagi dengan A, OR B not, OR C, lalu di-N-kan lagi dengan A not, OR B, OR C. Didapat minterm adalah 00, 01, 00, 11, 10, 1, 10. Bentuk POS yang bisa digunakan adalah F, A, B, C sama A, OR B, OR C, di-N-kan A, OR B not, OR C, N, di-N-kan lagi kurang buka A, OR B not, OR C not, di-N-kan lagi dengan A not, OR B, OR C not, lalu di-N-kan lagi dengan A not, OR B not, OR C. Lalu penyelesaian yang bisa digunakan dalam POS yaitu seperti yang tertera di bawah ini, yang menghasilkan hasil dengan mintermnya 0, minterm 2, dan minterm 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peta Karnaugh map atau disingkat dengan GMap. GMap adalah metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Penyederhanaan GMap ini adalah menggunakan sebuah tabel. Tiap kotak mempresentasikan sebuah minterm. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm-minterm yang mempresentasikannya berbeda, hanya satu buah literal.
macam-macam Gmap. Berikut yang di sini adalah Gmap dengan 2 variabel, ini Gmap dengan 3 variabel, Gmap dengan 4 variabel. Dan angka-angka ini adalah yang nantinya digunakan untuk angka linear. Ini adalah sebuah ketetapan dan masing-masing Gmap itu berbeda. Misalnya variabel 2 itu hanya 0,1, 0,1. Variabel 3 itu tambah 00, 01, 11, 10. Dan variabel 4 ditambahkan di sebelah sini. Teknik penyederhanaan Gmap. Dengan membuat kotak serta menggabungkan kotak-kotak yang berisi nilai 1 dan saling berisian. Jumlah nilai 1 dapat dijadikan satu kelompok adalah 1, 2, 4, dan 8. Gmap dengan sisi kiri dan kanan dapat dijadikan satu kelompok seperti di Bloom. Berikut adalah contoh Gmap dengan jumlah angka 1 yang 2 atau Gmap pasangan. Ini jumlah angka 1, 4, 1, 2, 3, 4 bisa jadi satu kelompok dan angka 1 berjumlah 8. Contoh penggulungan. Sederhanakan X0 kali Y kali Z ditambah atau OR X dikali Y0 kali Z0. Not ini negasi. OR X kali Y kali Z OR X kali Y kali Z0. Kita buat Gmapnya terlebih dahulu. X0 0, Y Z. Berarti Y-nya harus 1. Di sini. X0 itu negasi X, ya berarti 0. Y dan Z itu tidak ada negasinya, berarti bernilai 1. Jadi ada 1 di sini. 0, 1, 1. Ini juga sama. X kali Y0 kali Z0. Berarti Y dan Z-nya itu harus 0. Nah ini. Dan X-nya itu tidak 0, berarti 1 di sini. X, Y, Z, berarti tidak ada yang 0 di sini. Ini X1, Y dan Z 1. X, Y, Z 0 di sini. X1, Y1, Z-nya 0. Lalu kita sederhanakan yang ini. Bagaimana caranya? Kelompok ini berada di X. X-nya 0, ada 0, dan ada 1. Berarti itu X-nya bebas atau tidak ditulis dan dihilangkan. Sedangkan Y itu 1, Z-nya juga 1. Dari kelompok ini kita bisa tulis Y dan Z. Dan ini bisa 1 sini dan ke sini. Itu seperti penggulungan. Jadi kertas ini atau Gmap ini digulung ke sana. Maka ini dan ini akan ketemu. Kita lihat X-nya berada di 1, berarti X-nya tidak bebas. Kita lihat Y di sini 0, di sana 1, berarti Y-nya bebas, bisa 0, bisa 1, tidak usah ditulis. Z-nya di sini 0, di sana juga 0, berarti Z-nya 0 atau negasi Z. Berarti X kali negasi Z atau Z0. Jawabannya kelompok ini YZ OR atau ditambah X kali Z0. Contoh soal yang pertama, 2 ketiga. Contoh soal yang pertama, kita menyederhanakannya bebas, mau pilih yang mana. Kita coba yang ini dengan 8 kelompok. Nah ini kita lihat W dan X. W dan X-nya bebas. Kita lihat di Y dan Z, di posisi berada di sini. Y-nya bebas, 0 dan 1. Jadi tidak usah ditulis. Z itu 1. 1 dan 1. Kelompok ini. Jadi kita tulis Z. Lalu ini W dan X. W-nya 0, 1.
bagi bebas, tidak usah ditulis. X-nya 1. Jadi kita tulis X, lalu Y dan Z. Y-nya 1. Ini 1. Z-nya 1 dan 0. Berarti Z-nya bebas. Berarti dapat kita tulis X dan Y. Lalu yang ini W dan X 1 dan 0. W yang 1, X yang 0. Berarti W X0. W negasi X. Y-nya 0, berarti negasi Y. Z-nya bebas. Berarti W X0. W kali X0 kali Y0. Yang ini ada 4 ya kelompoknya. 1. Total ada 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita cek salah satu. W-nya 1, 1. Berarti W1. X-nya bebas. Kelompok yang ini. Yang pertama. Berarti yang ini Y-nya bebas. Z-nya 1. Berarti WZ. W kali Z. Kelompok 2. W-nya 1. X-nya bebas. Y-nya 1. Z-nya bebas. Berarti W kali Y. Ini W kali Z. Yang ini W kali Y. Ini X, W-nya bebas, X-nya 1, dan di sini Y-nya juga 1, Z-nya juga 1. Berarti X, Y, Z. Dan kelompok terakhir, W1, X1. Y-nya dan Z-nya bebas. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Jadi dapat kita tulis W, X, W dan X. Lalu kita jadikan 1, penyederhanaannya berarti W dikali Z tambah W dikali Y ditambah X kali Y kali Z tambah W kali X. Ini adalah jawaban di soal ketiga. Tunjukkan bentuk sederhana dari fungsi boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran berikut dalam bentuk baku SOP dan bentuk baku POS. Kita mulai dari bentuk SOP. SOP itu kita mengelompokkan yang angka 1. Kita mulai dari sini. X-nya 0, Y-nya bebas, karena 0 dan 1. Z-nya 0. Jadi ini kita tulis X0, Y, X0, Z kali Z. Yang ini X, Z0. X0, Z, or X, Z0. SOP, untuk SOP. Sekarang POS. POS kita mengelompokkan yang bernilai 0. Dan SOP itu menggunakan tambah untuk ininya dari hasil penggabungannya, dan POS itu menggunakan kali. Ya, setiap variabel itu menggunakan tambah. Kalau ini setiap variabel menggunakan kali. Ini X-nya 1, Y-nya bebas, Z-nya 0, berarti XZ. XZ. Ini X0, Z0, berarti X0 plus Z0 dikali X plus Z. Contoh soal fungsi boolean ingin menggunakan biner. Kita lihat kodenya 0
0 itu ini 0 0 0. 2 itu 0 1 0. 4 itu ini 1 0 0. 5 5 1 0 1 6 berarti yang ini 1 1 0. Penyedaranyaannya adalah bebas ini atau ini dulu. Yang mulai yang kiri sini. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya bebas. Berarti X, Y, 0. X, Y, 0. Or, yang kelompok ini, X-nya bebas, 0 dan 1. Y-nya bebas, 0, 1. Z-nya 0. Berarti kelompok ini Z0. Berarti X, Y, 0. Or atau plus Z0. Ini juga bentuk penyederhanaan dari SOP dan POS. Kita lihat ya. Yang pertama kita mencari SOP. Ini kelompoknya. Kenapa tidak boleh silang? Karena kelompok KIMAP itu hanya boleh horizontal dan vertikal. Kalau silang ini tidak boleh. Kita lihat dulu di yang ini. W1 X1. Y-nya 0, X-nya bebas. Berarti W kali X kali Y0. W kali X kali Y0. Ini W-nya 1 bagi W. X-nya bebas, tidak ditulis. Y-nya 0, Z-nya juga 0. Berarti W Z0 Y0 kali Z0. Yang ini W-nya bebas, Z-nya X-nya 0, berarti X0. Y-nya 1, Z-nya bebas. Z bebas. Ada 0, ada 1. Berarti X0 kali Y. Lalu untuk yang POS. POS itu berarti yang 0. Dari sini W-nya 0, X-nya bebas. Jadi X tidak usah ditulis. Y-nya 0, X-nya bebas. Berarti W0 Y0, Z-nya tidak usah. W0 plus karena POS Y0. Lalu yang ini W-nya bebas, X-nya 0, berarti X0. X0, Y-nya 0, berarti Y0. Z-nya 1, berarti Z. Berarti X0 plus Y0 plus Z dikali W0 plus Y0 yang terakhir dikali X Y. X plus Y. X-nya 1, Y-nya juga 1. Z-nya bebas. Ada 0, ada 1. Sama. W-nya juga bebas. Sekarang adalah penyederhanaan rangkaian logika gerbang. Kita identifikasi dulu X sini berarti negasi X atau X0. Y, Z berarti ini ada gerbang N.
X not atau negasi Y dikali Z. Ini negasi X dikali Y dikali negasi Z. X dikali negasi Y dikali negasi Z. X dikali negasi Y dikali Z. Lalu ini melewati gerbang OR, begitu OR kan. Berarti negasi X kali Y Z OR atau ditambah X negasi X kali Y kali Z negasi Z ditambah X dikali negasi Y dikali negasi Z ditambah X dikali negasi Y dikali Z. Berikut keymapnya kita kelompokkan. X not atau negasi X YZ, berarti X nya 0, YZ ini 1. X not YZ not, X not begini, YZ not ini, jadi satu kelompok. Lalu X Y not Z not, X 1, Y not berarti Y nya 0, caranya atau ini, Z nya 0 berarti ini, di sini. X Y not, Y nya 0, ini atau ini, Z berarti 1, di sini. Ini sama ini kita kelompokkan. 2. Ini X nya 0, berarti X not atau negasi X, Y nya 1, Z nya bebas, berarti Z nya tidak tulis. Y nya 1 berarti negasi X dikali Y. Ditambah X nya 1, X, Y not atau negasi Y, Z nya bebas, Y nya 0 sama 0, berarti X negasi X dikali Y ditambah X dikali Y not. Berikut hasil rangkaian logika setelah disederhanakan. Hasil rangkaian logika dari ini seperti ini. X kita negasikan, melewati gerbang negasi, dinegasikan, lalu melewati gerbang N dan Y. X not Y, lalu X, Y-nya negasi, melewati gerbang N, atau kali, X kali Y not. X not kali Y dan X and Y not melewati gerbang OR. Berarti X not Y plus atau OR X Y not. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 3, tentang aljabar boolean. Jika ada kesalahan dalam kalimat kami dan pengambilan materi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.